Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Damai, inilah kondisi pasar Kelurahan Sorek 1, tepatnya di kilometer 2 Pasar Baru. Seperti inilah keadaannya yang saya laporkan. Sorek 1 dahulunya itu pasarnya hari Senin. Sudah berapa tahun kebelakangan ini dirubah jadi hari Minggu. Kemarin tuh masih di pasar lama. Sebelumnya pasar kita di pasar depan atau pasar tengah, itulah pasar kita. Berikut saya laporkan keadaan situasi kondisi di dalam pasar. Nanti kita akan wawancarai beberapa pedagang seperti apa harapan mereka. Oke. Nah, inilah kondisi pasar Sorek di kilometer 2 Pasar Baru. Nampak aktivitas para pedagang sedang melakukan atau sedang membuka usahanya. Ini saya laporkan waktunya sekitar lebih kurang jam 7 pagi. Inilah kondisi pasar Sorek 1. Inilah keadaannya. Baik, rekan-rekan sahabat Dumai semua, berikut akan saya wawancara dengan Bapak siapa, Pak? Haji Afrizal. Haji Afrizal. Pak, boleh tahu nih Pak, gimana Pak situasi pasar Sorek 1 ini Pak? Kondisinya kondisi bagus, baik. Kalau masalah corona enggak ada di sini lagi. Sudah aman. Kalau kita lihat masyarakat ini aktivitasnya sudah membaik dan antusias masalah protokol kesehatan. Nah, sehingga banyak yang pakai masker dan mengikuti yang ditunjuk oleh pemerintahan untuk dalam keramaian dan menjauhi dari kerumunan orang ramai. Nah, kalau di sore ini insya Allah masih kita jaga ini. Pak, boleh tahu nggak Pak, apa sih harapan Bapak kepada pemerintah kita, khususnya pemerintah Kabupaten Pelalawan ke depannya, harapannya pembangunan kita seperti apa sih Pak? Kalau harapan kita jelas bagaimana supaya pembangunan yang apalagi di pasar ini kelihatan kita kios-kios ini banyak yang masyarakat yang bangun. Kalau bisa pemerintah harus tanggap untuk membangun pasar kita ini supaya betul-betul menjadi pasar yang betul-betul digunakan oleh masyarakat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga tidak amburadul masalah penataan daripada pasar ini. Oke Pak, makasih waktunya Pak. Oke, makasih. Ini adalah merupakan kondisi situasi dalam pasar, tepatnya di wilayah parkiran. Saya menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkendara, bawa sepeda motor atau mobil, pastikan Anda parkir pada tempatnya. Kenapa? Kejahatan terjadi bukan karena ananian, tapi juga karena ada kesempatan. Ada niat, nggak ada kesempatan, nggak jadi. Ada kesempatan, nggak ada niat, nggak jadi. Intinya kita harus selalu waspadalah. Oke, buat pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah pedagang, boleh dikatakan pedagang air tebu dengan Bapak Ishak ya Pak ya? Oke Pak, apa harapan Bapak ini Pak terhadap situasi pasar kita di Kelurahan Sorek 1 Pak? Bisa harapannya kami ini semua kembali kayak seperti dulu Bang. Kami jadi tidak ada pasar-pasar lain yang mengganggu gitu. Oh gitu ya Pak ya? Maksudnya pasar gimana ini Pak? Pasar kaget. Oh pasar kaget ya Pak? Karena itu tidak menghasilkan PAD atau pendapatan asli daerah kita ya Pak ya? Oh gitu ya Pak ya? Karena itu hanya tanda kutip menguntungkan cuma segelintir orang gitu ya Pak ya? Apalagi kalau ini pasar pasar pemerintah kan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat ya Pak ya? Oke, yang lain apa Pak harapannya Pak? Harapannya supaya biar rame aja lagi nih Bang. Oh gitu ya. Seperti dulu itu. Kita berdoa aja kepada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan apa yang Pak Isa harapkan bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Pak ya. Baik Pak, makasih waktunya Pak. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah situasi aktivitas jual beli yang sedang dilakukan oleh para pedagang terhadap para pembeli. Inilah suasana pasar Kelurahan Sorek 1, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan Riau. Beginilah suasananya. Kita sangat berharap kepada pemerintah supaya pasar kita ini bisa Bangun bagus-bagus. ya lebih bagus ya Bu ya. Itu harapan mereka. Tapi tetap kita bersama-sama membackup, mendukung pemerintah karena ini gunanya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Seperti yang kita lihat inilah suasana aktivitas jual beli yang dilakukan oleh para pedagang dengan masyarakat yang ada di seputaran wilayah Pangkalan Kuras, khususnya Kelurahan Sorek 1. Inilah aktivitas yang sedang berlangsung pada pagi hari ini, Minggu, hari Minggu tanggal 9 Agustus. Seperti inilah aktivitas jual beli yang dilakukan. Pedagang kita ini bukan hanya dari warga lokal aja, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Pekanbaru, dari kota sana, dari Bangkinang, ada yang dari Kelayang sana, kecamatan Kelayang, dari kabupaten ini lagi dulu, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, inilah aktivitas bermacam-macam jual beli yang dilakukan masyarakat. Ada yang jual tahu, tempe, sayur mayur, buah-buahan. Kepada warga yang di Pasar Baru, hati-hati karena di depan ada jalan berlobang. Nanti akan saya lihatkan seperti apa jalannya. Ini adalah kondisi jalan menuju pasar tengah, boleh dikatakan seperti itu. Di sini tersedia berbagai macam jenis jualan harga. Tapi sebelumnya saya laporkan untuk Bapak atau ibu yang berbelanja di sini, karena kondisi jalan kita ya seperti ini, buat yang berkendara hati-hati aja. Sama-sama sudah lihat seperti apa kondisi jalan kita. Nah, jaga kecepatan kendaraan Anda di sini, mohon hati-hati. Ini seperti itulah kondisi kita. Nah, seperti inilah kondisi jalan untuk di Pasar Baru. Nah, hati-hati. Di sini kita lihat aktivitas jual beli warga. Ini jika Bapak dan Ibu yang mau beli daging silakan datang di Pasar Baru, posisinya di belakang. Nah, inilah kondisi. Nah, ini ada Pak Ir kita sebagai pengusaha daging di sini. Beliau ini sangat peduli juga terhadap warga-warga kita, pemuda-pemuda kita yang melakukan hal-hal yang positif untuk menunjang bagaimana supaya pemuda ini bisa mengarah ke hal-hal yang positif ya Pak ya. Ini adalah pengusaha daging di Sorek, namanya Pak Ir. Nah, Pak, apa sih harapannya Pak? Ini Bapak selaku pengusaha atau pedagang daging terhadap pemerintah? Kalau bisa diperhatikan pedagang Pak. Nah, Dengan harga sapi yang agak mendingan. oh gitu ya Pak ya. Oke Pak, makasih waktunya Pak. Ini kan dari Lampung sapi Pak. Jadi harga sapi itu kan kalau bisa kan produksi dari Kabupaten Tulanggur. Oh gitu ya Pak ya. Petani-petani itu di aku kan pelatihan nggak bisa nyoba produksi. Oh gitu ya Pak ya. Daging lokal kan. Oh baik Pak Ir, makasih waktunya Pak. Iya. Nah, ini suasana aktivitas para pedagang ayam yang sedang melakukan pemotongan ayam untuk dijual kembali kepada warga. Ya,
Ini bapak-bapak kita dari Sumatera Barat ya Pak ya, yang lagi berjualan. Jadi di sini kami warga lokal menerima warga dari manapun. Yang penting sama-sama kita berusaha di sini. Insya Allah Allah memberikan rezeki yang banyak, berlimpah, rezeki yang halal, berkah dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya, amin amin ya rabbal alamin ya Pak ya. Ini kondisi pasar dalam, tepatnya di penjualan daging ayam segar. Nah ini ada Bang Indra kita, pengusaha, pedagang, sekaligus karyawan ya Pak ya. Bapak ini berangkat nih, saya coba bisa deh nih. Nah inilah kondisi kita dalam pasar kita. Pasar hancur loh. Nah kondisinya ya seperti ini. Kami minta kepada pemerintah, inilah kondisi atap, kondisi suasananya, inilah adanya. Jadi buat warga masyarakat silakan kritik pemerintah yang sifatnya membangun, mari kita sama-sama dukung pemerintah, karena kita tanpa adanya kompromi itu nanti pembangunan kita nanti bisa terkendala. Kita harus memikirkan hajat orang banyak, begitu. Nah ini adalah ibu kita pedagang gorengan ya Bu ya. Dengan ibu siapa Bu ya? Oh iya, oke. Inilah kondisinya. Ya, seperti inilah kondisi pasar Baru Sorek. Ini adalah pasar dalam di Kelurahan Sorek 1 pada hari Minggu tanggal 9 Agustus. Beginilah suasananya. Ini suasana aktivitas di pasar ikan kita yang di belakang, pasar baru, tapi posisinya di belakang, di dekat boleh katakan dekat jalan yang paling belakang. Inilah kondisinya. Buat bapak dan ibu yang mau belanja ikan segar, nah tuh contohnya, silakan datang di sini. Boleh. Wah, ada cewek mau ngomong Wak. Ini suasana di dalam pasar Kelurahan Sorek 1, pemirsa dimanapun Anda berada. Mungkin buat para investor yang melirik pasar Sorek 1 di pasar baru, silakan datang ke sini. Nanti peluang momen mana dari video ini yang menarik Bapak untuk berinvestasi di sini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang memiliki modal bisa tertarik di sini.
para ibu-ibu atau bapak-bapak yang berbelanja, mohon jaga barang bawaan Anda karena kejahatan terjadi bukan karena Anda niat, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi waspadalah. Jadi kami menghimbau untuk sama-sama kita jangan memancing tindak kejahatan, karena tindak kejahatan itu terjadi bukan karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi marilah kita jaga barang bawaan kita, belanja kita, dompet kita, HP dan lain-lainnya barang berharga Bapak Ibu. Dan jangan mencolok saat berbelanja seperti memakai emas, ya, dan lain-lain. Gunanya untuk kita juga. Demikian. Ini aktivitas jual beli tahu dan tempe kita di Pasar Baru. Ini situasi di pasar tengah dalam. Nah, seperti inilah. Pemirsa dimanapun Anda berada, ini suasana kita di pasar, di dalam pasar. Banyak pedagang di sini, bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam agama, namun kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu, merdeka. Ini kondisi los-los kita yang belum lama sih dibangun. Seperti inilah aktivitas jual beli yang dilakukan oleh warga kita. Ini keadaan di dalam pasar yang tapi posisinya agak di depan. Inilah aktivitas yang dilakukan oleh para pedagang. Saat ini alhamdulillah kondisi pasar boleh dikatakan sudah mulai membaik, boleh dikatakan begitu. Inilah suasananya sekarang, kondisi pasar kita. Ini suasana pedagang kain yang ada di pasar kita yang tercinta. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita yang berusaha di sini diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pedagang pecah belah yang ada di pasar kita. Inilah suasananya. Oke. Nah, seperti inilah pasar kita. Pandai-pandai tapi sejak di sini pandai. Oke, ini Bapak kita bujang. Dari mana Pak? Dari Air Molek ya Pak ya. Buat Bapak dan Ibu yang mau bersedekah, yang ikhlas tapi ya sukarela, mohon dibantu Bapak kita ini. Ya kondisi beliau ya seperti ini. Karena apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang berjihad ya Allah baik dengan hartanya maupun dengan jiwa raganya, maka di hadapan Allah derajatnya lebih tinggi. Jadi kalau kita punya kemampuan lebih, bantu saudara-saudara kita yang lagi keadaan susah, terutama tetangga, keluargamu dulu, setelah itu baru tetangga, baru kampung dan seterusnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya niat, silakan bantu Bapak kita ini. Ya boleh dikatakan pakai miskin ya Pak ya, mohon maaf ya Pak ya.
Ya, makasih Pak waktunya Pak. Assalamualaikum Pak. Ini kondisi di pasar tengah tapi bagian agak ke depan sih. Inilah suasananya pasar kita. Ini suasana para pedagang di dalam pasar, yaitu kebanyakan ini di sini wilayahnya di sini ini khusus penjual monja lah atau baju-baju bekas inilah. Mana yang mau beli baju silahkan sini dengan harga terjangkau. Ini merupakan WC umum yang ada di wilayah Pasar Baru. Inilah suasananya. Kami himbau atau mengajaklah buat Bapak dan Ibu atau siapapun masyarakat yang ada di wilayah Srek 1, tolonglah buanglah sampah pada tempatnya. Ini suasana TPS Pasar Baru. TPA-nya tuh ada di Simpang Pancing. Jadi ini bukan tempat pembuangan akhir. Jadi kalaupun Anda mau buang sampah di sini, tolonglah buang pada tempat, jangan berceceran. Kasihan saudara kita yang kerjanya di bagian sampah atau masyarakat yang berdagang sini, yang berdagang di Pasar Baru ini, nanti ya boleh dikatakan nanti jalannya terhambat lah ya, seperti itu. Mari kita tolong pikirkan kepentingan hajat hidup orang banyak, karena kita hidup bermasyarakat. Nah, inilah suasana sampah kita. Seperti inilah suasananya. Jadi marilah sekali lagi saya ajak, buanglah sampah pada tempatnya, jangan buang sampah sembarangan, tadi bisa menyumbat drainase. Habis itu kalau sampahnya licin, nanti kendaraan yang lewat atau sepeda motor atau mobil tergelincir, bisa membahayakan bagi warga-warga kita. Jadi tolong kerjasamanya. Demikian. Buat para pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita berada di depan Pasar Baru di akses jalan utama, tepatnya di dekat kantor kelurahan kita. Jadi inilah suasana keadaannya seperti yang kita lihat saat ini. Nah, kondisi pasar kita. Ini adalah suasana kantor kelurahan Srek 1 karena sekarang hari libur. Ya, inilah suasananya. Kita berharap kepada pemerintah melalui kelurahan menghimbau juga, mengajak kepada masyarakat untuk mengurus surat-surat di sini. Jangan nanti ditanya kenapa KTP-nya lama jadi, sementara
kelengkapan suratnya kita kurang. Jadi kita introspeksi dulu, jangan disalahkan aparat kelurahan ya. Kalau introspeksi, termasuk saya pribadi juga seperti itu, harus introspeksi diri. Inilah suasananya kantor kelurahan kita di kala hari Minggu. Seperti inilah adanya. Mau memasuki pasar baru, hati-hati karena jalan di sini agak becek, hati-hati tergelincir buat bapak dan ibu yang berbelanja di sini. Ini keadaan kondisi jalan di pasar baru, di jalan akses utama atau jalan Datuk Laksamananya seperti inilah. Sama kita lihat, mudah-mudahan ada solusi dari pemerintah kita untuk kepentingan hajat hidup selamanya, khususnya masyarakat kita yang ada di sini. Kami mengajak juga kepada masyarakat untuk jaga ketertiban umum, jaga kebersihan lingkungan, berdaganglah dengan jiwa yang kesatria, jangan saling menjatuhkan, karena kita di sini satu, tanpa adanya pendatang, wilayah Krusa yang satu ini belum bisa dikatakan maju. Dengan adanya pendatang inilah bermacam-macam suku, bangsa, dan bahasa, ya kan? Nah, kita bisa maju. Kami berharap juga kepada aparat pemerintah untuk memperhatikan lah seperti itu keadaan pasar ini, khususnya di Sorek 1 umumnya Kabupaten Pelalawan, agar bisa lebih baik lagi. Saya masih melaporkan dari Pasar Baru Sorek 1. Ini semua saya lakukan untuk hajat hidup orang banyak, bukan hanya untuk kepentingan pribadi saya juga, tapi lebih dari luas lagi, yaitu untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak sempurna itu hanya saya pribadi lah, atau ada yang salah itu murni dari saya. Jadi saya mohon maaf, semaaf beribu-ribu maaf, lebih dan kurang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.